Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa bikin profit walaupun ISG-nya masih bergerak merah. Oke, mungkin hari ini nggak banyak ya yang kita bahas saham-sahamnya, tapi mudah-mudahan paling nggak masih ada secercah harapan untuk teman-teman bisa ambil profit mungkin tipis-tipis dari saham-saham yang masih bisa dipantau atau masih ada kemungkinan masih bisa bergerak di akhir tahun ini. Oke, kita langsung aja kita lihat ISG-nya untuk hari ini, yaitu adalah ISG hari ini terkoreksi ya 0,4% ya, masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu. Mudah-mudahan nggak jebol juga 6.715-nya ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Paling nggak kita lihat aja sampai dengan akhir tahun ini gimana, apakah ISG akan sideways dulu ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya sebaiknya kita liburan aja dulu untuk tradingnya. Oke, kita langsung aja lihat saham yang masih boleh diperhatikan pergerakannya, yaitu adalah yang pertama adalah Tebik ya. Tebik masih terpantau sideways ya dari mungkin dari sekitar bulan November kemarin ya, setelah turun cukup cukup lumayan. Ini terpantau sideways. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan berhasil breakout previous high-nya di 2360 ya. Nah, sekarang ini jadi top box-nya untuk Tebik. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Tebik bisa bergerak dulu nih di atas pergerakan EMA 30-nya. Nah, ini juga masih ada resisten di antara 2420 sampai dengan 2470-nya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk pergerakan Tebik. Mungkin dia akan sideways dulu, tapi kalau misalkan sudah mulai bergerak naik, apalagi kalau bisa bertahan di atas 2380 ya, atau di atas pergerakan EMA 30-nya, ini sudah semakin menarik untuk diperhatikan. Tapi untuk spek buy, kalau mau beli cicil-cicil di bawah, ini mumpung lagi sideways, ini juga bisa ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi sampai dengan di bawah 2210, sorry, ini sebaiknya keluar dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Jaya. Jaya juga hari ini menguat 2,8%. Sudah sempat breakout top box 108-nya, tapi nggak kuat bertahan ya. Akhirnya close di 108 ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan Jaya bergerak lagi. Paling nggak targetnya mungkin sekitar di 115 dulu aja untuk saat ini. Boleh dipantau untuk Jaya pergerakannya di minggu ini. Next adalah Gudang Garam atau GGRM. Nah, ini Gudang Garam masih bertahan di area support ya, di atas 18.800 ya. Ini boleh juga diperhatikan kalau kembali menguat lagi atau dia bisa breakout 19.350-nya. Nah, kalau sudah mulai bergerak di atas 19.350, ini mulai menarik. Tapi kalau misalkan untuk trading jangka pendek mungkin sampai EMA 30 aja dulu ya untuk targetnya di 20.500. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus dan bisa bertahan ya selama beberapa hari di atas 20.500, next targetnya adalah di sekitar harga 21.825. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya untuk saham Gudang Garam ini. Selanjutnya adalah ERTX ya, ERTX. Nah, ini hari ini menguat 17,1% ya, close di harga 314. Targetnya masih sama di 330. Nah, kalau misalkan tembus 330 berarti dia mau bikin new high lagi ya, atau new ATH. Jadi dipantau aja, mungkin hari ini ada yang masuk ketika dia break previous high atau break high sebelumnya di 276 ya. Hari ini bagus dan juga berhasil tembus 300, close di 314. Selanjutnya adalah ILS. ILS terkoreksi ya 1,7%, gap down, tapi candle hijau. Nah, ini boleh diperhatikan kembali kalau ILS bergerak di atas 117 ya. Kalau besok berhasil breakout, kemungkinan besar dia akan ke 131 dulu. Tapi kalau misalkan dia turun, ya pastikan aja dia nggak break 99 dulu ya untuk support saat ini. Ini masih boleh diperhatikan. Yang sudah beli mungkin waktu di tanggal 2 Desember masih bisa hold untuk saat ini. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ke 141, 156 mudah-mudahan ya. Jadi dipantau aja.
Selanjutnya adalah Mimix. Mimix hari ini juga menguat ya, 5,1%, berhasil break 282. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia bergerak lagi atau di atas high hari ini, yaitu di atas harga 286. Nah, kalau sudah mulai bergerak di atas 286, boleh diperhatikan apakah dia kuat nanjak terus ya. Kalau kuat nanjak, next targetnya adalah di 316. Mudah-mudahan tercapai ya. Selanjutnya Raffi. Ya, Raffi sudah seminggu ya, naik pelan-pelan, naik. Ini kembali ke jalur yang benar lagi. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan Raffi masih bertahan ya di atas harga 160-nya. Nah, ini sekarang jadi mudah-mudahan jadi support yang kuat 160. Target untuk saat ini terdekat mungkin di sekitar harga 182 dulu ya, atau 185 juga boleh. Nah, kalau misalkan dia lanjut naik, kalau bisa tembus 195 ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan mau targetnya di 185 dulu juga boleh untuk Raffi. Oke, kita sekarang bahas BBRI ya. BBRI hari ini doji ya di 4.970. Belum berhasil menembus 4.980-nya ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. 4.980 sepertinya cukup kuat ya. Nah, untuk support saat ini teman-teman bisa pakai di support harga 4.840. Kalau misalkan dia turun di bawah 4.840, mesti hati-hati dulu, mesti hati-hati ya kalau misalkan dia lanjut turun. Tapi kalau misalkan dia masih mantul-mantul di area antara 4840 ya, ini masih boleh untuk di hold kalau teman-teman yang baru masuk. Tapi kalau misalkan ternyata besok dojinya nggak berlaku pembalikan arah ya, kalau misalkan ternyata BBRI malah lanjut bisa break 4.980, mudah-mudahan dia bisa tembus juga 5.030-nya atau bikin ATH baru lagi ya. Jadi BBRI masih oke untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan merah juga mengingat ISG-nya sedang sideways, cenderung turun, perhatikan aja jangan sampai kalau misalkan dia sudah mulai close di bawah MA30 sudah mesti hati-hati. Jadi wait and see dulu aja. Selanjutnya adalah Bank Danamon atau BDMN. Nah, BDMN masih bergerak di bawah MA10, tapi mulai ada perlawanan ya. Mudah-mudahan dia akan sideways dulu di antara support 2760 ya. Kalau misalkan dia masih tektok di antara ini boleh kalau mau cicil masuk di bawah. Tapi kalau nyatanya dia berhasil breakout 2880-nya, mungkin targetnya sampai di 2950 dulu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia bertahan di atas 2950 beberapa hari, next targetnya adalah di sekitar harga 3160. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya ya, masih sideways. Tapi kalau misalkan teman-teman tunggu turun dulu lagi deh, tungguin aja di atas harga 2760. Selanjutnya adalah Homi. Homi juga sudah 3 hari ya mantul lagi. Ini boleh diperhatikan kalau masih lanjut targetnya paling dekat di 416 dulu ya. Tapi kalau bisa close di atas 416 mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tapi kalau misalkan keluar candle merah, sebaiknya kuat dulu untuk Homi. Nah, kalau misalkan mau tunggu di support ya tunggu aja di 364 atau di 360. Selanjutnya adalah BKDP. Ini belum berhasil bertahan ya di atas 96. Seperti masih banyak yang trading atau masih banyak yang copet-copet di atas harga 96, banyak NTP. Tapi masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Kalau karena ini masih kecenderungannya masih banyak yang masuk. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat minimal bertahan di atas 96, ini sangat bagus. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa tembus sampai dengan 106 ya. Kalau misalkan tembus 106 ini juga boleh diperhatikan ya, apalagi bisa bertahan ya. Tapi mesti hati-hati juga ya. Ini sepertinya masih banyak yang buat trading singkat aja untuk BKDP ini. Tapi kalau misalkan nyatanya memang ramai bisa bertahan ya boleh diperhitungkan untuk hold juga untuk saham ini. Tapi kalau ngeliat posisi seperti ini sebaiknya sih kalau saran saya kalau misalkan teman-teman masuk di BKDP, dia misalkan besok bergerak lagi
Ya kalau misalkan mau TP dulu sebagian di 106 itu juga boleh kalau misalkan dia lanjut kuat naik. Selanjutnya adalah NZIA. NZIA hari ini koreksi 0,9%, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya ya. Kalau mau trading singkat pun juga boleh. Nah, kalau misalnya ternyata besok hijau ya, targetnya di 228 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan atau close di atas 228, boleh diperhitungkan untuk hold dulu ya. Barangkali dia mau lanjut lagi, bisa menembus 236-nya. Selanjutnya adalah ESTA. ESTA hari ini bagus ya, berhasil breakout 140-nya ya, close di harga 141. Nah, kita lihat ESTA apakah besok ESTA akan lanjut lagi menembus 145-nya. Kalau bisa tembus 145-nya ini bagus ya, kita pantau aja. Mudah-mudahan ESTA bisa lanjut naik lagi. Saham berikutnya adalah NICL. Nah, NICL hari ini kembali breakout top box lagi 142-nya dan close di harga 144. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata lanjut lagi. Next targetnya adalah di 152 untuk NICL. Berikutnya adalah Antam. Antam ini juga sudah mulai menarik lagi ya. Hari ini menguat 0,9%. Nah, ini targetnya di 2160. Perhatikan aja kalau misalkan Antam berhasil breakout 2080-nya atau breakout top box-nya untuk saat ini. Ini juga boleh dipantau, mulai menarik untuk Antam. Saham berikutnya adalah KLBF. KLBF juga berhasil close di atas 2150 ya. Close di harga 2170 ya. Sayangnya belum nggak tembus. Kalau tembus berarti bikin ATH baru. Kita lihat aja apakah besok KLBF akan buat ATH baru lagi. Mudah-mudahan bisa kencang naiknya. Selanjutnya adalah JSMR. Nah, JSMR sudah mantul ya dari tanggal 7 Desember kemarin. Nah, ini juga boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas 2950 ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 2950 jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak sideways atau bergerak naik perlahan ya, misalkan teman-teman mau ambil posisi besok untuk JSMR boleh ambil posisi kalau di atas 3000. Nah, kalau misalkan ternyata dia kuat tembus 360-nya, sebaiknya TP dulu aja di area 3120-nya ya. Ini sudah mulai menarik lagi karena tempo hari gagal ya. Di sini dia turun terus. Kita lihat apakah kali ini untuk JSMR kembali menguat lagi. Nah, untuk tren jangka panjangnya kalau misalkan JSMR bisa bertahan di atas 3120, nah ini boleh diperhatikan untuk tren jangka panjangnya. Next adalah INCF. INCF juga hari ini menguat 12% ya, rebound. Ini rebound di support 56. Kita lihat aja apakah besok lanjut. Kalau lanjut targetnya di 96 dulu ya. Kalau misalkan tembus 96, next target di 75. Selanjutnya SDPC, dia juga hari ini menguat 14,6% ya, tembus 270-nya, close di harga 282. Sudah sempat tembus resisten ya di 290-nya ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok kalau misalkan lanjut lagi apakah SDPC masih mau ngegas naik lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih ada yang hold ya, beli di bawah. Nah, untuk saham berikutnya adalah PSSI. PSSI juga sideways, masih sideways ya. Masih belum berhasil menembus 615. Ini teman-teman bisa perhatikan. Sudah 3 kali mencoba, nggak tembus. Ya, kita lihat aja sampai dia berhasil minimal close di atas 615. Ini baru mulai menarik. Nah, kalau misalkan dia close di atas 615, ya mudah-mudahan bisa lanjut tembus resisten 630, 640, dan selanjutnya. Saham selanjutnya adalah Apik. Nah, ini udah kita bahas ya dari kemarin. Apik belum berhasil tembus juga atau sudah tembus, maksudnya belum berhasil close dan bertahan di atas 1110. Mudah-mudahan ya, kita tunggu aja beberapa waktu. Kalau misalkan dia bisa close di atas 1110, ya mudah-mudahan pertanda bagus. Akhirnya bisa menembus 1125-nya juga ya. Nah, kalau misalkan sudah tembus 1125, next target adalah di 1160. Selanjutnya adalah GPSO. Nah, GPSO hari ini close di 173, dia breakout
172-nya, kita lihat apakah besok lanjut atau enggak. Tapi ini karena sahamnya sudah naik beberapa kali, juga mesti hati-hati ya. Kalau mau masuk juga alokasi dananya jangan terlalu besar, takutnya dibawa ke ARB. Selanjutnya adalah Nine, Tekno Nine ini sudah 4 hari ya dia naik terus. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi, apakah dia bisa menguat arah lagi, kita lihat aja. Nah ini kalau misalkan masih menarik ya selama dia masih bergerak ke atas, karena memang belum terbentuk pergerakan EMA 10 dan EMA 30-nya untuk saat ini. Masih menggunakan EMA 5 dulu aja. Nah untuk EMA 5-nya saat ini masih ada di harga 46 ya. Nah kalau misalkan dia turun di bawah 46, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau masih dia bergerak naik atau di atas high hari ini, kalau teman-teman mau ambil posisi, ini boleh diperhatikan. Oke, mungkin sampai 9 dulu. Nanti masih ada beberapa saham lagi yang akan masih ada satu saham lagi ya. Yang terakhir adalah Enak. Nah, untuk Enak ini hari ini dia breakout top box. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Enak lanjut besok ya. Targetnya adalah di 2030 dan 2100. Hari ini closingnya bagus sekali di atas top box 1910, close di harga 1925, menguat 5,4%. Nah ini boleh dipantau Enak kalau misalkan ternyata kuat ya besok. Tapi kalau misalkan turun di bawah 1910-nya, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, target di 230 2030 dan 2100. Oke, mungkin sampai di Enak dulu. Mudah-mudahan besok menjadi saham yang lebih enak. Nah, jangan kemana-mana, nanti masih ada satu video lagi yang akan saya siapkan. Stay tune terus, dan buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.